Bang Ciko, minggu ini hujan itu menyebabkan dalam tanda kutip ya kekacauan yang luar biasa di Jakarta, apalagi lalu lintas hari ini. Bagaimana Pemprov merespons situasi Jakarta belakangan ini, Bang Ciko? Yang pertama, Sylvia, tentunya Bapak Gubernur menyampaikan keprihatinannya terkait apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Yang kedua, kita tahu bahwa cuaca yang kita alami sekarang bisa masuk dalam kategori cuaca ekstrim. Artinya ketika curah hujan turun di atas 100 mm dan bahkan rata-ratanya udah di atas 175 mm. Dan ini memang kalau kita mau jujur, sesungguhnya sudah melampaui apa yang menjadi kapasitas atau kemampuan infrastruktur Jakarta untuk menanganinya. Terkait dengan itu, tentu kita tidak tinggal diam. Bapak Gubernur telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan berbagai upaya. Kalau kita bicara terkait dengan modifikasi cuaca misalnya, ini terus dilakukan, bahkan hari ini dilakukan dua kali, yang artinya curah hujannya begitu hebat sehingga kita ketika melakukan modifikasi cuaca hanya bisa menurunkan intensitas itu antara 20-30%. Dan bayangkan bila tidak dilakukan modifikasi cuaca bagaimana situasi hari ini. Dan yang kedua tentunya Dinas Sumber Daya Air terus melakukan segala upaya yang sesuai dengan kompetensi mereka terkait dengan pompa air yang kita siagakan dan kita operasikan. Ada 600 pompa air statis, ada 600 yang mobile yang terus dioperasikan, sehingga kalau kita bisa melihat di berbagai wilayah sempat surut, walaupun kemudian karena curah hujannya kemudian turun lagi, akhirnya tetap naik lagi dan kemudian surut lagi. Dan ini harus difahami juga bahwa ke 1.200 total jumlah pompa air ini tidak bisa beroperasi selama 24 jam penuh, artinya harus ada istirahat terkait dengan kapasitas mesin itu sendiri. Dan selain itu tentu semua jajaran seperti Dinas Perhubungan yang kemudian tentunya harus mengatur arus lalu lintas yang menjadi macet akibat dari genangan-genangan yang terjadi, dan juga dinas-dinas lain termasuk Satpol PP misalnya hari ini mengerahkan kendaraan-kendaraan truknya untuk kemudian Oke. mengangkut siswa pulang sekolah ketika sekolahnya itu akses keluar masuknya itu tergenang oleh banjir yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan pribadi. Begitu juga orang-orang yang bekerja. Ya. Begitu juga dinas-dinas lain, pasukan oranye tentunya juga digerakkan untuk kemudian membuang sampah-sampah yang menutup saluran-saluran, beserta juga pasukan birunya Dinas Sumber Daya Air. Dan tentu ke depan akan ada upaya-upaya lain, dan kita berharap masyarakat juga mengurangi dan membatasi mobilitasnya. Ini juga terkait dengan keamanan dan kenyamanan kita bersama. Dan insya Allah malam ini akan dikeluarkan surat edaran dari Disnaker terkait dengan himbauan untuk work from home atau work from Oke. anywhere, di mana bisa tetap bekerja di tempat-tempat yang aman. Dan untuk sekolah oleh Dinas Pendidikan juga akan dikeluarkan himbauan, bahkan juga peraturan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui Oke. daring. Oke. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.